Marketeers, selamat datang di Sosok Merah Putih. Program ini Marketeers TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme pada negara di dalam program Semarak Nusantara. Saya Bianca Astira yang akan menjadi host acara pada hari ini. Nah, kali ini saya akan membawakan tema Sosok Merah Putih. Kami akan mengangkat semangat persatuan dari berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Sosok satu ini contohnya, pernah menceritakan kepada marketeers masa-masa perjuangan menimba, merantau, dan masa-masa merintis karir. Dari yang tidur di kantor beralaskan matras yoga, hingga membuat internet banking untuk sebuah bank di 4 negara sebagai project manager. Melanglang buana di berbagai negara tidak membuat beliau lantas melupakan akar hidupnya. Beliau kembali ke dalam Keraton Yogyakarta yang mengembangkan Tepas Tondo Yakti yang merupakan kantor resmi dokumentasi dan teknologi informasi Keraton Yogyakarta. Memperkenalkan kepada halayak luas, mempermudah jangkauan halayak untuk mengakses keraton melalui platform digital. Ini dia sosok luar biasa kita, Gusti Kanjeng Ratu Hayu, yang biasa disapa Gusti Hayu. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa berbincang dengan sosok hebat. Terima kasih Gusti atas waktu yang diberikan kepada kami. Sama-sama. Jadi bagaimana kabarnya Gusti Hayu? Baik, terima kasih. Semoga yang di Jakarta ini juga masih aman-aman sementara ini di rumah, Mbak. Jadi selama pandemi ini Gusti Hayu punya hobi baru kah atau lagi sibuk apa nih? Sebenarnya malah makin nggak punya waktu untuk hobi. Oh gitu. Jadi iya, karena terus akhirnya dari meeting ke meeting ke meeting ke meeting sambung menyambung menjadi satu. Itulah work from home. Jadi bisa jadi lagu baru tuh Gusti. Iya, terakhir ini sih coba mulai olahraga sih. Paling nggak stretching atau apa, keliling-keliling rumah gitu, bersih-bersih. Tapi ya antara iya dan tidak. Bersih-bersih udah jadi aktivitas olahraga ya sekarang berarti. Iya. Pada perkembangan teknologi digital yang pesat seperti sekarang ini, informasi telah mengalir begitu deras ke generasi muda. Kemudahan ini bisa memperkuat pengetahuan mereka, namun di sisi lain, tidak semua informasi membawa pengaruh positif bagi rasa kesatuan, kecintaan, dan kepedulian kepada negara ini. Untuk itu dibutuhkan sosok-sosok yang bisa memberikan arahan dan sekaligus panutan agar anak muda sekarang tetap memiliki semangat nasionalisme, serta mendorong anak muda untuk semakin berkontribusi positif pada lingkungan sekitar bangsa dan negara. Sebab itu mari kita dengar pendapat dari Gusti Kanjeng Ratu Hayu, sosok merah putih kali ini terkait nasionalisme itu sendiri. Menurut Gusti Hayu, apa rumusan atau makna yang tepat untuk nasionalisme, terutama di era sekarang ini? Kalau untuk saya pribadi, nasionalisme itu kan salah satu human nature yang kepingin mempertahankan kedaulatan teritorial dan lifestyle dan budaya atau apapun itu kehidupannya dalam suatu lingkup tertentu. Tapi masalahnya nasionalisme itu kan bisa macam-macam. Ada yang berdasarkan lokasi, ada yang berdasarkan kesukuan, ada yang berdasarkan agama. Nah, kita tinggal mau milihnya apa nih? Kita itu human nature itu biasanya bersatu kalau ada musuh bersama. Gitu. Mungkin kalau dulu kan udah jelas penjajah gitu. Nah, nanti penjajahnya pergi, mereka human nature itu masalahnya akan mengecil. Ini common enemy-nya apa nih? Dengan subset yang lebih kecil. Jadi itu yang harus dijaga, jangan sampai keterusan terus kita jadi memusuhi yang tadinya kita bersatu, terus karena musuh bersamanya udah pergi, kita jadi cari musuh baru. Kurang lebih seperti itu. Masalahnya kayak di era global seperti ini, kalau dulu sebelum zamannya medsos, orang kalau mau nyebar propaganda orang asing gitu deh, mereka harus ke sini. Kalau sekarang mereka tinggal modal jempol, bikin berita dari mana, entah bukan di Indonesia, bukan di mana, nyampe ke sini, bisa dikomporin, gitu kan masalahnya sekarang. Nah, jadi ini juga
gimana generasi sekarang itu ngerti caranya menggunakan medsos yang baik dan benar. Kurang lebih seperti itu untuk mempertahankan kedaulatan negara ini sendiri. Gitu. Baik. Jadi kita juga harus pintar untuk memilah-milih berita yang benar mana ya, Gusti? Iya, sebenarnya daripada memilah-memilih, satu lagi juga mana yang harus diteruskan. Itu yang kadang kita itu kurang sadar impact-nya itu seperti apa. Gitu. Itu juga skill kunci yang bisa ikut merobohkan atau membangun negara. Meskipun kelihatannya cuma share ini, ini cuma ya kan biasanya kalau di grup WA itu ya kan aku cuma informasi aja. Gitu kan biasanya. Nah, cuma kan itu efeknya kita belum tentu tahu diterima orang lain seperti apa. Baik. Lalu menurut Gusti Hayu sendiri, sejauh mana relevansi nasionalisme dengan era globalisasi saat ini? Ya, sebenarnya sih semakin relevan karena sekarang kan dengan era kayak sekarang itu kan informasi itu currency. Itu kan siapa yang punya informasi itu dia yang menang. Nah, border negara juga kalau di era digital itu makin nggak ada. Kayak tadi aku bilang itu, kalau menghancurin negara lain, mereka bisa dari pinggir pantai di negara tropis mana lain gitu kan. Yang penting gimana mereka bisa mempengaruhi yang di sini. Apalagi kalau nggak ngerti digital penggunaan digital ini tidak dibarengi pemahaman yang cukup dan yang baik. Jadi sebenarnya sekarang ini semakin penting untuk ditumbuhkan, begitu karena mungkin musuhnya makin nggak kelihatan. Lalu secara sederhana, nasionalisme adalah kecintaan pada negara. Di era modern ini, menurut Gusti Hayu, bagaimana cara yang tepat untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita? Kalau misalnya di era pandemi seperti ini kan sebuah cobaan yang situasi yang kita sangat tidak prepare karena mungkin terakhir ada skala seperti ini kan 1920-an gitu kan. Kita sangat tidak prepare. Ini mengungkapkan bolong-bolongnya kelemahan-kelemahan negara dan komunitas. Nah, jadi nggak mungkin pemerintah bisa jalan sendiri, nggak mungkin masyarakat bisa jalan sendiri. Nah, biar kita nggak ambruk secara negara, dua-duanya harus kerjasama. Jadi yang pemerintah itu kalau diharapkan memberikan kebijakan yang tepat, nah masyarakatnya juga jangan ngeyel, gitu. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri dan itu dia tadi penggunaan medsos yang benar, mana yang harus diteruskan, mana yang enggak. Kan sekarang ada yang bilang ini di COVID-kan lah, ada yang penting kan aku nggak apa-apa, aku sehat. Tapi tidak memikirkan efeknya pada orang lain. Yang penting akunya. Terus kalau enggak, jadi pertama dulu pandemi itu kan semua pengen bantu, gitu kan, banyak sekali, tapi nggak ada yang prepare ketika ini berlanjut sampai bertahun-tahun. Akhirnya tapi sekarang kayaknya beralih kembali ke gimana I can take advantage of this situation, bukan lagi gimana membantu. Akhirnya semakin kesini semakin kelihatan banyak yang ingin take profit dari situasi seperti ini. Nah, ini yang benar-benar kita itu harus ngerti bahwa setiap kita punya akun medsos, itu kita punya influence atas orang lain. How do you use it? Gimana caramu menggunakan influence-mu itu? Perkara kecil atau ya misalnya yang sudah di backup, ada data saintifik bahwa vaksin itu
mengurangi efek keparahan. Ya, jangan disebarkan berita yang bikin orang mengurungkan niat untuk vaksin, misalnya. Atau kalau ada tetangganya yang positif, jangan dikucilkan. Jadi sebenarnya membangun apa sih namanya? Maaf. Jadi sebenarnya mendukung nasionalisme itu nggak harus yang wow. Bisa dari lingkungan terdekat, dari keluarga. Kan kalau ada tetangganya yang kesusahan, ya dibantu. Jangan malah dikucilkan. Itu kan kalau bisa menular banyak, maksudnya poor choice of word. Kalau upaya itu bisa direplika ke banyak orang, kan kita bisa saling membantu dan mengcover untuk ada misalnya negaranya tidak cukup biayanya untuk mengcover semuanya, tapi paling enggak kita itu jangan melupakan rasa kemanusiaannya kita. Jangan gampang menyalahkan orang lain tanpa melihat apa yang sudah kita lakukan juga. Untuk aku personally, kalau kepikirannya bahwa memperjuangkan nasionalisme itu adalah sesuatu yang grand, sesuatu yang besar, yang ada ntar cuma nunggu orang lain untuk memulai. Padahal kita sendiri bisa memulai dari yang paling kecil. Itu, Mbak. Baik. Jadi kita bisa dengan cara kecil, yaitu penggunaan sosial media yang baik agar audiens kita juga dapat impact positif juga ya, Gusti. Ya, itu mungkin kalau yang digital, kalau yang nyata ya kalau ada tetangganya yang kesusahan, nggak usah lah pakai ditanya agamanya apa, dia orang mana, ya udah kalau memang niatnya bantu. Baik. Lalu di tengah arus informasi yang begitu deras, bagaimana agar pembahasan tentang nasionalisme ini tetap menarik bagi generasi muda? Ya, jadi memang kan kadang mungkin kalau di medsos itu yang paling apa ya, yang mungkin kalau cuma ngejar likes, ngejar engagement itu sesuatu yang ya grand tadi itu. Cuma permasalahannya itu jadi kembali lagi itu jadi seakan-akan yang bisa melakukan itu adalah orang lain. Jadi kalau medsos itu kan ya memang kebanyakan orang ngejarnya adalah likes, comments, media juga mungkin apa sih kalau kita bilang itu ada clickbait segala macam. Yang dikejar adalah gimana caranya itu menjadi sesuatu yang bisa diukur dengan angka, dengan uang. Tapi untuk kita yang kecil-kecil, kalau kita bisa memberikan contoh yang simpel dari kehidupan sehari-hari, yang relatable dengan orang-orang yang follow kita, itu impact-nya akan lebih baik. Karena kan memang kalau sekarang itu kayaknya kalau nonton berita, lihat apa, baca koran, segala macam, itu kayaknya the world is ending lah. Fokus itu ada pada negatifnya. Tapi aku pikir supaya bisa relevan, kita tuh ada juga yang bikin konten, bikin berita, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Jangan hanya fokus pada masalahnya. Itu mungkin bisa menarik, lebih menarik. Jadi nggak ngawang. Kalau kira-kira bahasa Jawanya ngawang apa ya? Di diangan-angan gitulah, cuma konsep abstrak gitu. Jadi baik, jadi bisa dimulai dengan membuat konten yang nggak cuma bikin viral, tapi ngasih misal kegiatan yang bisa dilakukan selama pandemi ini, selama isoman ini tuh biar nggak bosen atau biar nggak fokus ke masalahnya tuh apa gitu ya, Gusti? Bukan nggak fokus ke masalahnya, cuma solusinya apa gitu. Jadi bukan hanya apa sih kalau bahasa Jawanya nyacat, mencela gitulah, mengkritik. Kalau mengkritik itu bagian gampang, menawarkan solusi itu yang agak susah, memikirkan bareng solusi. Jadi sekarang itu kan aku suka, karena kerjaan saya kan memang monitor medsos ya. Jadi banyak yang tidak menyadari bahwa oke, mungkin
si A tahu banyak, tapi mungkin hanya dari satu sisi. Si B tahu banyak, tapi dari sisi yang lain. Nah, kalau A sama B ini terus dua-duanya merasa paling tahu, pengetahuannya itu paling valid, dia paling benar. Nah, ini yang agak susah untuk berdiskusi gimana baiknya. Karena jadinya akhirnya harusnya tuh begini, sesuai dengan point of view masing-masing. Padahal mungkin behind the scene-nya juga kita kan apa yang naik di media itu belum tentu terjadi, dan apa yang terjadi itu belum tentu naik ke media juga. Gitu. Jadi kayaknya apalagi dengan adanya medsos ini encourage untuk ada bubble ya, dan agak pack mentality. Jadi yang langsung main keroyokan ngikut pack-nya tuh apa gitu kan. Terutama yang itu tuh yang modelnya kalau ada ini, IG-nya apa ya, saya mau silaturahmi, yang modelnya gitu. Terus nanti ngelah bareng-bareng, itu seakan-akan punya kepuasan dari situ. Nah, itu yang gejala yang tidak sehat. Apalagi kan waktu itu ada apa sih yang bilang netizen Indonesia termasuk yang paling nggak sopan. Ini kan juga berimpact kalau mereka di media sosial aja seperti itu, in real life nggak akan banyak beda. Jadi ini yang harus bisa kita hentikan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik untuk Gusti Hayu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Marketeers, kembali lagi dalam perbincangan dengan Gusti Kanjeng Ratu Hayu dalam acara Sosok Merah Putih. Tadi kita sudah membahas tentang globalisasi dan nasionalisme. Nah, sekarang kita akan gali bagaimana peran pendidikan dan keluarga dalam membangun nasionalisme. Gusti Hayu, prinsip nasionalisme negara kita kan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Pada fase pendidikan mana yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dan apa alasannya? Dari keluarga sejak dini sih sebenarnya itu udah paling. Karena tadi saya sempat bilang kan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dimulai dari hal-hal yang kecil aja. Misalnya dari kecil diajarin buang sampah, dia di tempat sampah. Belajar ngantre. Sekarang aja kan kelihatan yang gede aja pada nggak, banyak yang nggak bisa. Gitu kan. Nah, nanti dari situ belajar disiplin, menghargai waktu, itu kan sesuatu yang bisa dimulai dari keluarga. Kalau misalnya orang tuamu dulu tidak mengajarkan hal seperti itu, karena kita harus mengakui bahwa tidak semua orang tua itu bisa mengajarkan ngantri, karena mereka sendiri juga nggak bisa ngantri. Tapi kita harus punya kemauan untuk dan niat, tekad untuk kita putus rantainya sampai kita aja. Jadi kalau bisa ke bawah itu dijadikan ke generasi berikutnya, kita bisa mendidik dengan lebih baik. Dari situ aja deh, mengapresiasi orang lain gitu kan. Sebenarnya kan anak-anak kecil itu terhadap suatu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, itu mereka lebih acceptable. Lidahnya yang dewasa ini yang akhirnya masuk ke mindsetnya mereka, sehingga mereka jadi membeda-bedakan. Jadi ini harus dimulai, bukan bisa dimulai, tapi harus dimulai dari pendidikan dini di keluarga. Gitu. Jadi nanti kalau tepos liro, bahasa Jawanya tepos liro, saling menghargai, itu sudah ada sejak kecil. Kalau misalnya teman-teman sekitarnya bullying yang beda gitu, orang tuanya bisa memberi pengertian, jangan gitu nak, gitu. Nah nanti gedenya juga saya yakin mereka akan tumbuh jadi orang yang tidak gampang ikut menyebarkan hoax macam-macam aneh-aneh itu. Nah itu kan, ini kalau keluarganya tidak solid, sebuah keluarga di sebuah negara itu tidak solid, gimana ngomongin skala besarnya sebuah negara, itu kan beberapa keluarga gitu. Jadi satu keluarga aja itu kan karakter orangnya macam-macam.
Ada yang baik, ada yang toksik, ada yang sukanya minjem duit tanpa ada niatan balikin, gitu kan. Ada yang sukanya menyabotase kalau ada yang satu pengennya belajar tinggi-tinggi tapi nanti untuk apa, gitu-gitu kan. Itu baru di satu keluarga. Saya yakin Mbak Diaka juga pasti punya kan, langsung kebayang kan, oh iya yang ini toksik, oh yang itu suka ini. Apalagi dalam sebuah negara, ada pejabat, ada rakyat dengan segala niatan yang macam-macam. Karena itu kalau kita tidak mulai dari yang buang sampah di tempatnya dari kecil itu, terus gedenya mau kayak apa? Kan gimana kita bisa ngomongin apa nasionalisme, kedaulatan sebuah negara, suruh ngantri aja kagak bisa. Gitu. Jadi apa, kita itu harus justru harus mulai dari yang paling kecil, jangan cuma apa sih modelnya tuh, kalau apalah aku kan cuma remahan rengginang. Cuma kita itu selalu punya power. Nah, powernya besar atau kecil itu yang berbeda-beda tiap orang, tapi kita harus bisa melihat what can we do, gitu kan. At least bisa jadi contoh untuk sekeliling dulu aja ya Gusti. Betul. Lalu di Yogyakarta kan saat ini memiliki kebiasaan baru, yaitu mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari di jam 10 pagi, khususnya di tempat-tempat publik, di mana merupakan satu hal baik untuk menanamkan rasa nasionalisme. Bagaimana ide yang tercetus dari Gusti Hayu dan Pangeran Notonegoro ini bisa tercipta? Dan apa tujuan sebenarnya menerapkan hal ini, Gusti? Kemarin sih sebenarnya itu memang idenya juga dari Nasional, dari Pak Gubernur. Apa namanya? Ya di satu sisi untuk menciptakan, tapi kan itu juga tidak, tentu saja ada yang tidak setuju, gitu kan. Jadi nanti kan kalau misalnya orang lagi di jalan mereka terus dengar tapi tidak bersikap siap, itu kan nanti jadi merendahkan, gitu kan, malah. Jadi fokusnya pada what can go wrong, gitu. Jadi kemarin saya dengan Mas Noto, karena Mas Noto Negoro kan yang kepala divisi kesenian ya di Keraton. Jadi saya bagian medsosnya, Mas Noto Negoro bagian keseniannya. Ya kita fokusnya what can we do. Ya udah kita coba aja kasih contoh yang dari keraton. Gimana caranya kita menghormati ini, berpartisipasi gitu, daripada kita fokus pada nanti kalau ini gimana, nanti kalau itu gimana, kalau ini gimana. Jadi kita coba kasih dukungan bentuk gimana kita bisa support Pemda dalam melakukan hal ini. Itu sih, karena kebetulan kan kemarin memang salah satu misinya Mas Noto itu kan seniman di Jogja itu kan pemain musik barat, itu kan banyak sekali. Nah, sementara recognition-nya agak kurang dan apresiasinya agak kurang. Karena mungkin kalau di Jogja itu kan yang ngetopnya itu pemain gamelan, itu karena memang tradisional. Tapi kan seniman-seniman ini juga ada. Sayang kalau mereka diapresiasinya oleh orang-orang yang di luar aja, tapi tidak diapresiasi di rumah sendiri. Nah, jadi kami juga kepingin kasih lihat bahwa kita tuh punya semua ini, kita punya all the skills, all these people, gitu kan. Nah, itu yang kita coba untuk highlight gimana mendukung pemerintah daerah dengan mengapresiasi juga local talents. Gitu, Mbak. Baik. Lalu sebesar apa peran keluarga dalam membangun rasa atau semangat nasionalisme, Gusti? Ya dimulainya dari situ, jadi itu yang paling besar. Jadi kayak saya sama Mas Notonegoro itu kan pas kita baru nikah, Mas Notonegoro kan masih kerja di PBB. Jadi kita banyak pindah-pindah di luar negeri. Nah, kalau untuk kami berdua, nasionalisme untuk kami berdua itu ya kami orang Indonesia, ya kami orang Jawa juga.
itu bukan sesuatu yang mutually eksklusif. Jadi kami banyak melihat, apalagi yang di luar negeri, yang orang-orang diaspora, mungkin mereka cuma tinggal 1/4, 1/8 Indonesia gitu. Mereka di Amerika yang sudah tidak pernah pulang, gitu misalnya. Tapi mereka itu masih ada rasa mencari, kayaknya ada yang hilang, ada yang kosong gitu. Terus mereka punya keinginan, nenekku tuh dulu dari Indonesia, dari Jawa. Indonesia atau Jawa tuh kayak apa sih kebudayaannya? Itu masih sangat kuat gitu, karena mungkin di Amerika untuk sesuatu yang cultural itu kan nggak sebanyak kita gitu kan. Jadi culture itu very limited to food atau apa, karena udah melebur jadi satu terlalu banyak gitu kan. Jadi mereka coba cari itu, tapi untuk budaya Jawa sendiri, especially yang dari Keraton Jogja, itu susah nyarinya, karena dulu kan nggak ada medsosnya, nggak ada informasi valid. Sementara budaya Jawa itu dari filosofi dulu di dalam hati yang dipraktekkan sehari-hari. Itu nanti manifestnya dalam bentuk tarian, dalam bentuk arsitektur, apa. Kalau intinya filosofinya sendiri orang yang nggak ngerti, akhirnya jadi sangat superficial. Nah, itu yang ketika kami pulang ke Indonesia, kami pulang ke keraton itu, gimana caranya diaspora Jawa yang di luar, seberapapun sedikit tinggal darah Jawanya, tapi mereka kalau bisa kita kasih akses untuk tahu kebudayaan Jawa yang valid, yang bukan hanya superficial. Nah, itu yang kami coba tekankan, karena saya juga mengalami jangan sampai anak saya nanti juga nggak kenal gitu kan, karena sekarang kalau itu nggak diseriusin nanti siapa yang mengerjain. Nah, itu tadi fokus dengan yang bisa dilakukan apa. Nah, ini juga Mas Noto, terus akhirnya saya mencoba menyiapkan platformnya Mas Noto yang mengisi dengan tarian, ada waktu itu flash mob supaya lebih menarik ke generasi yang lebih muda, dari website, medsos segala macam. Sekarang yang di Amerika juga bisa punya akses untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jawa. Ini kayak nanti jadi seiring dengan Hari Anak Nasional, kami itu coba bikin sesuatu untuk orang tua yang mungkin sudah jauh dari akar Jawanya, tapi masih kepengen ngajari anak-anaknya. Jadi mungkin apakah dia transmigran, atau dia sudah menikah dengan orang bule entah di mana gitu. Nah, jadi kami coba kenalkan something simple. Jadi cuma kayak kartu, misalnya kayak gajah. Gajah itu bahasa Jawanya apa, anak gajah itu bahasa Jawanya apa. Jadi something simple, terus nanti semoga bisa berkembang ke aksara Jawa. Jadi gimana caranya yang di luar itu masih bisa mengajari keluarganya basic budaya Jawa dari bahasa. Baik. Mungkin bisa juga dari makanan ya, Gusti. Karena makanan juga kan salah satu budaya kan? Ya, bisa. Jadi ini juga kami lagi, jadi setiap tahun ini kami ada simposium, memang simposium untuk budaya Jawa. Nah, karena tahun ini kami nggak bisa, biasanya menyelenggarakan di hotel modelnya gitu kan. Tapi kali ini kan karena nggak mungkin, karena biasanya yang datang ratusan, justru kami melihat ini ada satu kesempatan, mungkin kita nggak bisa menjaring orang Indonesia sebanyak yang biasanya. Tapi justru ini kesempatan kami punya audiens baru dari luar negeri. Jadi bukan hanya seminar akademis membahas teori-teori ABC tentang budaya Jawa, tapi kami adakan workshop juga. Jadi ada caranya merangkai janur, terus masak makanan Jawa zaman dulu, resep raja-raja gitu, tapi yang simple, yang dessert gitu misalnya. Itu kami coba
pertama kali sih ini, kita nggak tahu suksesnya kan seperti apa. Cuma semoga ini nanti kalau sudah semua eventnya selesai, kami bisa upload ke YouTube, itu semoga bisa dipraktekkan oleh semua yang nonton, mau yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri, biar mereka bisa ngerti. Justru bisa menjangkau ke bukan negara Indonesia Betul. juga ya, Gusti? Iya, banyak kemarin kami coba merangkul Kemenlu. Jadi sama Kemenlu dibantu disebarkan ke semua KBRI di seluruh dunia. Jadi banyak sekali dari luar negeri malah yang ikut. Senang rasanya. Iya, karena budaya di sana kan sedikit juga ya. Maksudnya mereka nggak terlalu biasa dengan budaya-budaya. Ya. Baik. Ya. Semoga sukses ya, Gusti. Terima kasih. Baik. Pada tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Bagaimana bangsa ini harus mempersiapkan diri bila dikaitkan dengan semangat nasionalisme, menurut Gusti Hayu? Jadi waktu dulu saya pernah diajak seminar di sebuah universitas bersama Kementerian Keuangan kalau nggak salah untuk Indonesia Emas 2045. Jadi memang step pertama itu 2030 itu tinggal berapa tahun lagi sih? 9 ya? Ya, 9 tahun. Wow, tinggal 9 tahun. Ya, jadi ini harus dua-duanya kayak yang tadi saya bilang. Jadi pemerintah itu dari satu sisi mereka harus bisa membangun fondasinya supaya yang sekarang ini masyarakat Indonesia itu bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Apakah dari itu pendidikan setinggi-tingginya itu bukan cuma urusan sekolah aja, tapi support kepada ibu hamil untuk pengurangan stunting, terus mungkin sekolahnya tuh yang gratis, sekarang beasiswa untuk sekolah di luar negeri, kayak gitu-gitu itu juga itu harus pemerintah harus aware dari, karena itu jangka panjang sekali. Nah, dari masyarakatnya sendiri harus mau belajar. Itu harus mau belajar, terus jangan menyibukkan diri dengan menyebar sesuatu yang negatif, gitu kan. Saya nggak tahu deh gimana tuh caranya bikin orang mau belajar. Jadi kayaknya kalau mau bikin orang mau belajar ya mereka satu kan harus kenyang dulu ya. Jadi itu salah satu peran besar pemerintah. Ini harus menyiapkan masyarakatnya untuk berada dalam level yang siap untuk produktif. Jadi jangan sampai Indonesia itu hanya dipandang sebagai negara cheap labor, tapi harus negara yang highly expert. Expertnya tuh semua pada di sini mau nyari apa itu ada di Indonesia. Nah itu harus yang tujuannya itu, jangan hanya cheap labor, karena itu akan gampang mudah ditiru negara lain. Itu sih, masyarakatnya sendiri harus mau belajar dan menggunakan sadar diri untuk berbuat baik, disiplin, dan things like that. Baik, Gusti. Jadi masyarakat Indonesia ini, khususnya generasi muda, harus juga mau belajar agar Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen, namun juga bisa memproduksi sesuatu. Baik. Lalu, kan kita tahu Gusti Hayu ini memiliki pengalaman pernah merampungkan pendidikan di luar negeri, membuat Gusti Hayu sedikit banyak mengenali lingkungan yang liberal. Namun di Indonesia saat ini, justru banyak pandangan sempit yang menguji kebinekaan Indonesia. Menurut Gusti Hayu, bagaimana sebaiknya cara yang tepat mengikis pandangan-pandangan tersebut? Nah, itu tadi salah satunya yang resikonya ketika kita sudah tidak punya common enemy, kita terus cari-cari musuh sendiri. Jadi nggak usah keluar negeri,
di medsosnya Keraton Jogja sendiri itu juga sering kok ada komentar-komentar yang seperti itu. Jadi misalnya, jadi ini salah satu tujuannya kenapa website Keraton, medsos Keraton Jogja itu ada. Ini mungkin saya ceritanya bukan yang di luar negeri ya Mbak. Ini kasus yang bikin aku gregetan juga. Jadi waktu itu tahun 2018-2019 saya lupa. Pada bulan April itu kan hari peringatan Isra Mi'raj. Jelas-jelas hari besar Islam. Di dalam keraton itu ada tradisi setiap Isra Mi'raj itu kami membuat merangkai kayak pohon gitu. Pohon ada tanamannya, terus dirangkai buah, dirangkai apa, terus nanti kita bikin kayak burung. Burung itu dari jeruk bali. Jadi itu kalau di budaya Jawa itu kan banyaknya simbolisasi. Itu jadi bentuknya tuh kayak pohon dirangkai, nanti mungkin kalau ada yang mau googling namanya peksi burak. Jadi upacara peksi burak di keraton. Nah, itu melambangkan, memperingati hari Isra Mi'raj itu. Burungnya adalah melambangkan simbol burung yang dikendarai gitu kan untuk ke surga. Pohonnya juga melambangkan taman di surga. Jadi dibuat bagus. Setelah itu jadi dirangkai di dalam keraton, itu dibawa ke masjid gede. Masjid gede Kabupaten Dalem. Di sana itu ada doanya, ada segala macam. Nah, pohonnya itu dibiarkan di situ. Itu bulan April. Bulan Desembernya beredar di WA. Ini kok di masjid gede ada pohon Natal. Padahal itu bentuknya jelas-jelas bukan pohon Natal, tapi itu disebarkan di bulan Desember. Ini kenapa sekarang di masjid gede ada pohon Natal? Ini upaya segitulah. Sebel. Jadi ini salah satu kenapa website keraton, medsos keraton itu perlu ada, karena sekarang ini bukan hanya misinformasi yang tidak sengaja orang memberi informasi yang keliru, tapi udah disengaja, bahasa Jawanya jelomprong kayak menjerumuskan gitu loh, sengaja menyebarkan sesuatu yang salah. Nah, ini kalau masyarakat tidak punya akses pada informasi yang valid, kekosongan informasi itu akan sangat mudah diisi narasi orang lain. Jadi dulu kalau penjajah itu datang, yang pertama diganti adalah budaya lokalnya. Dimanapun yang di Amerika Latin juga begitu. Dulu Indian yang di Amerika juga begitu. Mereka tidak boleh belajar bahasanya, namanya semua diganti. Jadi kebudayaan lokal itu akan dihilangkan kalau ada penjajah masuk. Nah, ini makanya kami ini gimana caranya budaya Jawa yang dulu banyak berasal dari Keraton Yogyakarta tidak boleh hilang. Jadi masyarakat itu selalu punya akses kepada informasi yang valid. Upacara di keraton itu yang suka dibilang nyembah, nggak tahu nyembah apa gitu. Intinya bukan seperti itu. Kami doanya juga masih pakai doa agama Islam, gitu kan. Jadi ini tuh yang harus kita harus sangat berhati-hati, yaitu tadi sharing dan memastikan juga orang itu punya akses informasi yang benar, itu sangat penting sekali. Karena kalau misalnya ada yang bikin isu pemerintah tuh A, B, C, kalau yang menangkis pemerintah itu nanti dibilang alasan. Tapi kalau yang itu tuh nggak benar, yang benar begini loh, itu sesamanya, itu lebih gampang masuk. Nah, itu pentingnya masyarakat punya akses kepada informasi yang itu salah satu langkah yang tepat ya untuk memberikan jauh sih sebelum. Iya, waktu saya lihat tuh langsung untung artikelnya sudah ada, background upacaranya sudah ada di website. Jadi tinggal aku screen capture, coba ini yang disebarin. Nah, ini di-reply pakai ini aja Mas. Ini udah ada kok. Tapi kalau di luar negeri sendiri sebenarnya saya tuh kadang, kita itu kan selalu bilang nanti kalau budayanya dirampas oleh negara lain gitu kan. Lah,
saya di Amerika itu ketemu orang-orang yang lebih apresiatif, mereka lebih mengapresiasi budaya kita daripada orang Indonesianya sendiri. Terus mau gimana? Budaya itu kan tidak bisa dicuri kecuali di tempat asalnya sudah tidak dilakukan lagi. Kalau di Indonesia sudah tidak dilakukan lagi, ya udah biar yang jagani, yang ngerawat, yang memang passionate akan hal itu di luar negeri. Kalau kita sendiri nggak mau menjaga, jadi malah di sana itu mereka sebenarnya sangat kagum dengan apa yang kita punya. Tapi ya kita kayak gitu ya sukanya ya, kalau misalnya paling kalau saya punya mantan gitu kan, pas masih ada di sia-sia, giliran udah pergi bingung. Langsung nyariin. Gitu, kadang kita kurang bersyukur sama apa yang kita punya, kita kurang apresiasi. Cuma kemarin saya di sana itu aku sangat, oh iya ternyata tuh kita punya A, B, C banyak sekali, yang sesuatu yang kita udah biasa, untuk orang luar negeri itu sesuatu yang luar biasa. Baik, lalu sebagai penutup, apa nih pesan Gusti Hayu pada generasi muda Indonesia? Semangat nasionalisme itu bukan hanya dibahas setiap bulan Agustus atau dekat-dekat Sumpah Pemuda, tapi adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu orang lain, fokus dengan apa yang bisa kita lakukan di lingkup yang terkecil dulu. We can do more than we think we can. Itu sekian aja sih. Jadi memberikan contoh yang baik dulu agar lingkungan sekitar juga ikutan melakukan hal-hal yang positif ya Gusti. Luar biasa sekali narasumber kita hari ini dalam memberikan pendapat dan meneguhkan semangat. Marketeers, demikian perbincangan kami hari ini. Terima kasih sekali untuk Gusti Hayu yang sudah meluangkan waktu dan memberikan insight serta inspirasi bagi kita semua. Semoga anak muda Indonesia tetap semangat membangun dan terus mencintai negara ini. Saya Bianca beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Merdeka!